I've always liked to play with fire. Kenalkan, nama saya Bintang Sirait, NPM C1C019177. Di sini saya akan membahas bab 2, yaitu investasi pada instrumen ekuitas. Instrumen keuangan yaitu melibatkan adanya kontrak perjanjian antara dua pihak. Ada 5 komponen instrumen keuangan. Yang pertama, ada aset keuangan. Yang kedua, ada liabilitas keuangan. Yang ketiga, ada instrumen ekuitas. Yang keempat, ada instrumen derivatif. Yang kelima, ada hedging atau lindungi nilai. Karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas disebut aset bersih karena ekuitas adalah klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas pada PT atau perseorangan terdiri dari 2 kelompok utama. Yang pertama, modal saham atau share capital yang terdiri dari share capital ordinary, preference, share premium atau IPO saham. Yang kedua, ada retained earning atau saldo laba. Akuntansi investasi saham perlakuan untuk pencatatan investasinya tergantung pada presentasi kepemilikan investor pada perusahaan investasi. Maka hal tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk kepemilikan saham lebih besar dari 0% sampai dengan 20%. Maka itu dikatakan investor tidak memiliki pengaruh signifikan. PSAK yang digunakan yaitu PSAK 55. Maka metode yang digunakan oleh investor untuk mencatat investasi yang bisa menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar. Yang kedua, untuk kepemilikan saham lebih dari 20%, tapi tidak melebihi dari 50% atau sampai 50%. Maka dikatakan investor disebut investasi pada entitas asosiasi dan investor memiliki pengaruh signifikan. PSAK yang digunakannya yaitu PSAK 15. Maka metode yang digunakan untuk mencatat investasi yaitu metode ekuitas. Yang ketiga, untuk kepemilikan lebih dari 50%, maka dikenal dengan adanya perusahaan induk dan perusahaan anak PSAK yang digunakan yaitu PSAK 22 dan 65. Maka metode yang digunakan bisa menggunakan metode biaya atau metode ekuitas, sedangkan laporan keuangan menjadi laporan keuangan konsolidasian. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investasi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Maka investor yang memiliki pengaruh signifikan disebut sebagai entitas asosiasi. Lalu ada metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Ada 4 kategori aset keuangan. Yang pertama, aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, ada aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, ada aset keuangan dimiliki untuk dijual. Yang keempat, ada aset keuangan berupa pinjaman dan piutang. Metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas terdiri dari metode biaya, metode nilai wajar, dan metode ekuitas. Berikut pencatatan dari beberapa transaksi ini. Pertama, ketika pencatatan perolehan investasi, metode biaya dan metode nilai wajar. Metode ini, investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga
atau biaya perolehan dari investasinya. Di dalam pencatatan, ketika perolehan investasi, ada biaya yang terkait seperti biaya transaksi. Biaya tersebut bisa dikategorikan sebagai penambah atau diakui sebagai beban periode berjalan, maka dicatat terpisah oleh perolehan investasi atau dikategorikan di kapitalis. Kategori sebagai penambah. Kategori sebagai penambah, investasi di debit, biaya transaksi komisi di debit, lalu yang dikredit adalah kas. Kategori di kapitalis, investasi di debit, lalu kasnya dikredit. Metode ekuitas. Metode ini, investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya dengan akun investasi pada entitas asosiasi, yaitu di debit, lalu kasnya dikredit. Yang kedua, pencatatan investor ketika investor membagi dividen. Metode biaya dan metode nilai wajar, kasnya di debit, pendapatan dividen dikredit. Lalu metode ekuitasnya, kasnya di debit, ekuitas pada entitas asosiasi dikredit. Yang ketiga, pencatatan investasi atas laba atau rugi. Metode biaya dan metode nilai wajarnya tidak ada pencatatannya. Metode ekuitasnya, jika laba investasi pada entitas asosiasi di debit, bagian laba entitas asosiasi dikredit. Jika rugi, maka bagian rugi entitas asosiasi di debit, investasi pada entitas asosiasi dikredit. Yang keempat, pencatatan investor ketika investor melaporkan laba atau rugi. Metode biaya dan metode nilai wajarnya tidak ada pencatatannya. Metode ekuitas, jika laba investasi pada entitas asosiasi di debit, penghasilan komprehensif lain dikredit. Jika rugi, penghasilan komprehensif lain di debit, investasi pada entitas asosiasi dikredit. Yang kelima, pencatatan ketika penyelesaian nilai wajar. Metode biayanya tidak ada pencatatan. Metode nilai wajar akan dicatat dengan kategori aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka akan mempengaruhi laba periode berjalan atau ke pendapat lain-lainnya. Jika laba investasi di debit, keuntungan selisih nilai wajar income dikredit. Jika rugi, kerugian selisih nilai wajar income di debit, investasinya dikredit. B. Aset keuangan dimiliki untuk dinilai, maka akan mempengaruhi laba komprehensif atau penghasilan komprehensif lain. Jika laba investasi di debit, keuntungan selisih nilai wajar equity dikredit. Jika rugi, kerugian selisih nilai wajar equity di debit, investasinya dikredit. Metode ekuitas tidak ada pencatatan. Jika pencatatan investasi pada periode interim, artinya investor membeli investasi saham pada perusahaan investor, tidak dilakukan di awal tahun. Contohnya, investasi pada 1 April dan sebagainya. Pada kasus tersebut, jika perusahaan membagikan metode ekuitas saat mencatat investasi dan perusahaan investor membagikan laba, maka investor tidak boleh mengakui adanya penghasilan dari bagian laba yang dihasilkan perusahaan investor secara penuh 1 tahun, tetapi harus mengakui secara proporsional. Contohnya mengakui beberapa kepemilikan di perusahaan investor dan sejak kapan akuisisi itu terjadi. Penurunan nilai terbagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama, penurunan nilai aset keuangan mengikuti perubahan pada harga pasar. Penyebabnya yaitu piutang tak tertagih, pelunasan piutang. Yang kedua, penurunan nilai aset keuangan dari nilai terpulihkannya
yaitu memilih mana yang lebih tinggi dari dua nilai berikut, yaitu nilai wajar dan nilai pakai. Jika menggunakan asumsi nilai pakai, maka perlu melakukan perhitungan. Yang ketiga, penurunan nilai dari alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Contohnya, ketika menyerahkan imbalan atas investasi, nilainya berbeda dengan nilai ekuitas atau aset bersih, sehingga kemungkinan terjadinya diferensial atau selisih dan diferensial atau selisih harus dialokasikan. Berikut ini diferensial ini bisa dialokasikan. Yang pertama, goodwill. Yang kedua, dialokasikan ke aset atau liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat. Syaratnya, yang pertama, jika aset lebih besar dari nilai wajarnya dibandingkan dengan nilai tercatat, maka disebut diferensial positif. Yang kedua, jika liabilitas lebih besar nilai wajarnya dibandingkan nilai tercatatnya, maka disebut diferensial negatif. Yang ketiga, jika amortisasi aset diproporsi diferensial bersifat positif, artinya mengurangi, begitupun sebaliknya. Transaksi hulu dan hilir. Transaksi hulu artinya perusahaan induk atau investor bertransaksi berupa jual beli aset ataupun jasa ke perusahaan anak atau entitas asosiasi. Transaksi hilir yaitu transaksi hilir artinya perusahaan anak atau entitas asosiasi bertransaksi ke perusahaan induk atau investor.